hampir adu jotos antara Sultan Najamuddin sama Lanyala Mataliti untuk memperebutkan Ketua DPD RI. Ini berbeda dengan Komeng Alfiansah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak 5,39 juta tetapi tidak berpengaruh untuk tertarik menjadi calon. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda DPD sudah di bawah DPR? Karena DPR tidak ada masalah, tapi DPD seru. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hampir adu jotos antara Sultan Najamuddin dengan Lanyala Mataliti. Ini berbeda suasananya dengan pemilihan ketua DPR RI, wakil ketua. Nyaris tidak ada proses yang menegangkan, tetapi kalau melihat DPD super menegangkan. Mengapa ini terjadi? Dan mengapa Komeng yang mendapatkan suara terbanyak 5,39 juta itu tidak menjadi ketua ataupun pimpinan DPD RI? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa DPD lebih heboh daripada DPR RI dalam proses pengambilan pemilihan ketua dan wakil ketua. Pertama kita baca di Kumparan, punya suara besar mau jadi pimpinan DPD, ini kata Komeng. Intinya bahwa jangan didorong-dorong, saya seperti mobil mogok. Jadi semua yang disampaikan oleh Komeng itu menghadirkan kelucuan, tertawa bagi teman-teman DPD dan selanjutnya. Kemudian di Tribun, Sultan Najamuddin vs Lanyala Mataliti hampir adu jotos rebutan kursi ketua DPD RI. Ini yang cerita kemarin super heboh. Kemudian di Detik News, Komeng jadi rebutan kursi dilantik di DPR, jangan dorong mobil mogok. Ini yang membuat orang tertinggal-tinggal. Jadi semua gaya perkataan Komeng itu menjadi magnet. Di CNN Indonesia, rapat DPD awal paripurna pertemuan pimpinan MPR batal malam ini, maksudnya tadi malam yang waktu sampai deadlock. Dan yang terakhir di CNN juga, Sultan Najamuddin resmi jadi ketua DPD RI 2029. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tribun dan nanti kita tambahkan yang lain kalau ada waktu. Sultan Najamuddin vs Lanyala Mataliti hampir adu jotos rebutan kursi ketua DPD RI. Tribunnews.com Jakarta, rapat paripurna pemilihan ketua DPD RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan langsung memanas pada Selasa kemarin. Calon ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti dan Sultan Bakhtiar Najamuddin hampir adu jotos, jadi belum adu jotos ya, hampir. Pantauan Tribun News, lokasi momen terjadi saat pembagian formulir dukungan 25% sebagai syarat maju sebagai pimpinan DPD. Lanyala tampak maju di tengah ruang sidang, lalu Sultan juga menyusul ikut, dia tampak menunjuk-nunjuk ke arah Lanyala. Sejumlah ketua DPD yang juga tampak menghampiri ruang tengah sidang, beberapa daerah menghadang Sultan. Wah, seperti sebuah drama yang siapa tokohnya? Yang kita lanjutkan. Di tengah perdebatan itu Lanyala tampak menghampiri meja dengan sidang sementara. Sultan juga sempat berusaha menghampiri Lanyala di meja pimpinan sidang, namun beberapa senator melalainya. Sultan pun akhirnya kembali ke tempat duduknya dengan mimik wajah yang tampak emosi.
Dalam rapat ini terdapat 2 kubu yang menjalankan paket pimpinan DPD 2024-2029. Paket pertama diketuai oleh Sultan Hasanuddin dengan calon wakil ketua yakni GKR Himas, Yoris Rawiyai, dan Tamsil Lindung. Ini paket pertama. Kemudian paket yang kedua yakni diketuai Lanyala Mataliti dengan calon wakil ketua adalah Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Kemudian dalam nggak berapa lama selanjutnya Sultan Hasanuddin resmi menjadi ketua DPD RI 2024-2029. Ini adalah sesudah mereka terpilih dan kemudian menjabat selama 5 tahun. Keempat senator itu adalah yang terpilih Sultan bin Hasanuddin bersama 3 calon wakil ketua DPD RI yakni GKR Himas, Yoris Rawiyai, dan Tamsil Lindung. Mereka dipilih berdasarkan sistem paket sebagaimana paket 1 dan 2. Sultan Hasanuddin mendapatkan suara 95 suara, adapun Lanyala mendapatkan 56 suara. Jaraknya cukup karena seluruh peserta itu ada 152. Baik pimpinan Lanyala Mataliti terdiri 3 calon, pemungutan suara sendiri langsung di ruang DPD RI. Sebelumnya aturan pemilihan DPD RI berdasarkan sistem paket bermakna tata tertib DPD RI yang disepakati. Intinya sesudah mereka dilantik bahwa saya dalam menjalankan kewajiban dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Akhirnya paket pertama Sultan Najamuddin, wakil ketuanya adalah GKR Himas, Yoris Rawiyai, dan satunya kader PKS tapi yang masuk DPD Tamsil Lindung akhirnya terpilih menjadi pimpinan DPD RI. 95 suara mengalahkan 56 suara. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Komeng, sang komedian 5,39 juta tidak terpilih menjadi ketua DPD? Dan mengapa ini terjadi keras sampai hampir adu jotos? Dan mengapa juga berbeda dengan DPR RI yang tenang-tenang saja, DPD super service? Menurut analisis saya, pertama, mengapa Komeng tidak tertarik maju? Jangan dorong-dorong saya, emangnya saya mobil mogok. Itu adalah gurauan khas Komeng sebagai pelawak, komedian, dan sepintas langsung menghibur siapapun yang mendengar ataupun melihat. Di balik itu ada 5,39 juta yang memberikan suaranya kepada Komeng. Tapi dia tidak memilih menjadi anggota DPD karena memang proses pemilihannya adalah rakyat. Kecuali dalam regulasi atau tata tertib disampaikan ketua DPD RI ada suara terbanyak. Mungkin Komeng bisa langsung dilantik, tapi permasalahannya karena bukan itu. Karena ada sebuah gerakan politik untuk menempatkan posisi-posisi yang strategis untuk para kadernya. Sehingga mengapa terjadi pendaftaran, bahasanya mengapa terjadi baku hantam.
Ini menunjukkan kalau menurut saya bahwa Komeng tidak tertarik untuk maju karena dia sadar diri bahwa menjadi anggota DPD itu tidak harus menjadi ketua. Jadi terjadi baku hantam karena keduanya mempunyai visi misi yang kuat untuk menampilkan apa yang menjadi keinginannya di DPD RI. Memang kemarin Lanyala sudah menjadi ketua, sekarang Sultan, dan sehingga dari sini menurut saya ya itu yang terjadi, kontestasi yang serius. Kalau disandingkan dengan DPR tidak ada macam-macam, dan DPD super serius sampai hampir adu jotos. Ini karena di DPR itu sudah selesai sebelum proses pemilihan. Jadi paket-paket itu sudah jelas, clear. Sehingga pada waktu pemilihan ketua DPR, akhirnya kemudian tinggal ya menyampaikan saja, membacakan saja, tapi kalau DPD tidak ada, sehingga ini menjadi arena yang menarik untuk menjadi rebutan menampilkan terbaik visi misi untuk Indonesia ini. Kemudian kedua, tadi sebetulnya sudah kita bahas sepintas mengapa Komeng tidak terpilih. Selain dia mengatakan bahwa ya ngapain saya disuruh maju seperti mobil mogok. Tapi sebetulnya yang menjadi substansi adalah Komeng tidak ingin mengambil peran yang tidak dikerjakan selanjutnya. Komeng sadar diri bahwa dia adalah komedian yang bisa menghibur banyak orang. Sebagai anggota DPR, DPD itu bahasanya adalah hiburan. Meskipun secara tidak langsung ini adalah sebuah proses kampanye yang dilakukan oleh Komeng dan lain-lainnya, dan nanti akan selesai dengan yang ditampilkan oleh bla 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 bla. Intinya Komeng tahu diri, sadar diri, tidak seperti standar manusia. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi adalah bagaimana kemudian sesudah Komeng tidak terpilih, memang tidak mengajukan dirinya dan pelantikan anggota DPR DPD 152 sudah selesai, DPR RI sudah selesai, maka selanjutnya adalah bersinergi membangun daerah masing-masing termasuk DPD. Semoga menjadi referensi kita semuanya bahwa tidak harus menjadi ketua, tidak harus merebutan, apalagi akan ada jabatan. Bermanfaat, like, subscribe, komen, dan share.